Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang dengan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum. Pada dasarnya, tahapan dimulai dari perancangan dengan menyiapkan rancangan undang-undang atau RUU. RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan. Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dengan persetujuan Presiden dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR. Hal tersebut tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU. Tahap perencanaan. Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau prolegnas di lingkungan DPR. Pada tahap ini, Badan Legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan masyarakat. Yang kedua, Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas. Dan yang ketiga, prolegnas jangka menengah 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Tahap penyusunan. Yang pertama dilakukan dalam tahapan ini yaitu penyusunan naskah akademik oleh anggota gabungan komisi. Yang kedua, penyusunan draft awal RUU oleh anggota gabungan komisi. Yang ketiga, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, dan konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU diterima Badan Legislatif. Kemudian, tahap ini dikoordinasi kembali oleh Badan Legislatif. Yang keempat, RUU hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR. Yang kelima, dilakukan rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, dan yang ketiga penolakan. Yang keenam, penyempurnaan RUU jika keputusan adalah persetujuan dengan perubahan yang paling lama 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang. Yang ketujuh, RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Dan yang terakhir, Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Tahap pembahasan. Pada tahap pembahasan terdapat dua pembicaraan, yakni pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Yang pertama yaitu pembicaraan tingkat 1. Pembicaraan tingkat 1 dilaksanakan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembicaraan ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, dan rapat panitia khusus yang meliputi pembahasan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD ikut serta hanya pada pembicaraan tingkat 1.
Kegiatan pembicaraan tingkat 1 sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 68 yang dilakukan dengan kegiatan yang pertama yakni pengantar musyawarah. Dalam pengantar musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 berasal dari DPR. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden, atau Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 berasal dari Presiden. Kemudian yang kedua, pembahasan daftar inventarisasi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diajukan oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2. Yang ketiga yakni penyampaian pendapat mini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat 1 oleh fraksi, DPD, dan Presiden. Dan apabila DPD tidak menyampaikan pendapat atau pandangan pada pembicaraan tingkat 1, maka tetap dilaksanakan rancangan undang-undang ini. Pada pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Selanjutnya, pembicaraan tingkat 2. Dalam pembicaraan tingkat 2 berisi pengambilan keputusan oleh pemimpin DPR dilakukan di rapat paripurna yang berisikan penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat 1. Lalu, untuk pernyataan persetujuan atau penolakan secara lisan dari tiap-tiap fraksi dan anggota yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Kemudian, dilanjutkan pendapat akhir keputusan Presiden akan disetujui atau ditolaknya sebuah rancangan undang-undang olehnya yang disampaikan oleh menteri yang ditugasinya. Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, melainkan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Untuk hal rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPR. Setelah diputuskan hasil suara rancangan undang-undang, kemudian apabila rancangan undang-undang tersebut telah disetujui, dilanjutkan ke tahap pengesahan. Selanjutnya, tahap pengesahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72, penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan Presiden selanjutnya diberikan kepada Sekretariat Negara untuk menuangkan dalam kertas kepresidenan. Lalu, undang-undang dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan. Dalam pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui, dibubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden. Setelah disetujui, undang-undang diundangkan oleh menteri agar undang-undang dapat berlaku
undang-undang tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir adalah tahap pengundangan. Pengundangan adalah bagian terakhir dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengundangan meliputi 1. Penyuntingan menuju proses pengundangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, atau berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. 2. Pemberian tanggal pengundangan pada lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, atau berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. 3. Pemberian nomor lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, atau berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. 4. Melakukan pembuatan lembaran lepas dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, atau berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengundangan peraturan perundang-undangan, seorang pegawai tidak hanya melaksanakan tugas pemeriksaan dan pencatatan secara administratif saja untuk diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, atau berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. Tetapi, seorang pegawai harus juga mampu untuk melakukan penyuntingan berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pegawai juga tidak hanya mampu dalam administratif dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang diajukan untuk diundangkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Apakah juga tidak bertentangan dengan putusan pengadilan? Siapa yang berwenang membuat kebijakan atau regulasi? Apakah lembaga atau badan yang dibentuk oleh undang-undang atau peraturan presiden diberikan kewenangan untuk membuat regulasi? Seorang pegawai juga harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Suatu peraturan yang akan diundangkan harus dilakukan pengecekan dari judul sampai dengan pemberian nomor lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, atau berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 81 disebutkan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Selanjutnya diatur pula di dalam pasal 82 bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia meliputi undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ada pula diatur di dalam pasal 83 bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir disebutkan di dalam pasal 85 bahwa pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia atau berita negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dan pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Dalam beberapa literatur, pengundangan dapat disimpulkan sebagai 1. Pemberitahuan kepada umum terhadap tindakan pemerintah tertentu. 2. Pengumuman atau publikasi yang membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum. 3. Perintah yang diberikan agar suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan dan diumumkan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sekarang teman-teman sudah mengerti tentang proses pembentukan rancangan undang-undang di Indonesia? Yang mana proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.